Ya, RCL 95,7 kami ada bersama Anda, sahabat RCL dan pemirsa kami TV. Pada kesempatan hari ini, saya Aska Perdana bersama Aji Permana, tengah berada di Kecamatan Bojogenteng. Dan hadir pada kesempatan siang hari ini, kita akan berbincang bersama Bapak Sekretaris Kecamatan Bojogenteng, ada Bapak Encep Iskandar, kemudian juga ada Bapak didampingi oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Bapak G. Iswahyudi, sahabat RCL ya. Dan kita akan berbincang mengenai Kecamatan Bojogenteng. Ini adalah Kecamatan Bojogenteng ini, sahabat RCL, perlu sahabat RCL tahu bahwa adalah salah satu kecamatan muda yang ada di Kabupaten Sukabumi karena adalah wilayah pemekaran dari Kecamatan Parungkuda, sahabat RCL ya. Dan Kecamatan Bojogenteng ini punya slogan adalah Bojogenteng Mentereng. Widih, Mentereng itu berarti kan bersinar nih, sahabat RCL ya. Kita pengen nanya-nanya mungkin Pak Sekmat atau mungkin izin Pak Kasih untuk menjawab, kenapa sih Kecamatan Bojogenteng itu disebut atau juga punya slogan Kecamatan Bojogenteng Mentereng? Mungkin silakan Pak Sekmat atau mungkin Pak Kasih. Saya dulu sebentar dulu ya, nanti silakan. Pak Kasih. Mohon. Silakan Pak Kasih. Jadi mungkin Bojogenteng Mentereng itu satu slogan yang dulu mungkin digunakan oleh Kecamatan Bojogenteng ketika Bojogenteng ini selalu terdepan dalam berprestasi. Mungkin secara teknis nanti dari Pak Kepala Seksi PMD dapat dijelaskan secara lebih rinci dalam hal apa aja yang dikatakan mentereng itu. Makanya dalam setiap kegiatan seremoni saya selalu menghasilkan satu pantun lah istilahnya, misal gini, jargon bahwa kita sukseskan Bojogenteng ini secara mentereng begitu. Mungkin tambahannya nanti dari rekan saya Pak Kasih PMD. Oke. Mungkin Pak Kasih ada tambahan, Pak Kasih, kenapa Kecamatan Bojogenteng itu punya slogan Kecamatan Bojogenteng Mentereng, dan implementasi apa sih yang akhirnya sudah terimplementasikan seperti apa sampai akhirnya Kecamatan Bojogenteng itu menjadi kecamatan yang mentereng gitu, Pak? Ya, sesuai apa yang diutarakan oleh Pak Sekmat, Pak Sekretaris Kecamatan, barusan dengan Mentereng adalah justru terlahir karena keberhasilan daripada kegiatan pembangunan maupun kegiatan lainnya seperti olahraga, kesenian, kemudian di dalam musabaqah tilawatil Quran waktu itu kita paling Bojogenteng lumayan bisa diperhitungkan oleh kecamatan lain. Sehingga muncul nama itu karena bersinar waktu itu tahun 2002-2003 itu mulai bersinarnya, sehingga itu muncul Bojogenteng Mentereng. Terus implementasinya selain daripada itu juga dalam hal wisata juga kita punya di sana, ada di Cikubang tuh di Bojonggaling, Seribu Klecer itu kita punya jadwal Seribu Klecer di sana sudah sempat viral juga. Kemudian kalau sektor ekonomi juga di sini kan paling proyeknya itu di bidang palet seperti kemas. Oh iya, ya, palet betul. Paling terbanyak di sini gitu. Di sini pencahariannya hampir 30% pengusaha itu pengusaha palet. Palet lumayan. Income-nya semakin bertambah sampai sekarang, semakin maju karena memang kontrak-kontrak yang didapat dari perusahaan terus meningkat dan tidak terhenti itu sampai sekarang. Oke. Nah Pak, kalau berbincang masalah barusan Bapak bilang bahwa memang juga di Kecamatan Bojogenteng kan ada sektor pariwisata juga gitu Pak. Itu kalau sektor pariwisatanya sendiri sudah seperti apa perkembangannya, dan juga intervensi dari pihak kecamatan seperti apa? Apakah sudah ada retribusi parkirnya atau mungkin segala macam yang bisa akhirnya juga membantu perekonomian yang ada di Kecamatan Bojogenteng sendiri, Pak? Sampai saat ini kami sudah turun ke lapangan melakukan pembinaan terhadap pengurusnya. Di situ kan diurus oleh BUMDes ya. Betul. BUMDes Bojonggaling. Di sana sudah tersedia lahan parkir, sudah ada kuliner, warung kuliner sudah ada, tempat parkir, kemudian tempat renangnya juga ada, kedai-kedai. Cuma homestay yang sekarang belum ada. Cuma yang jadi hambatan adalah jangkauan jalan, jalannya. Akses berarti ya. Jalan betul. Dari sini terlalu jauh ke sana, tapi emang jalannya bagus, ada kendaraan. Cuma memang agak jauh aja lokasinya. Kurang strategis aja. Padahal lokasinya tidak kalah lah oleh tempat lain sebetulnya gitu. Kalau memang kita tidak datang ke sana. Oke. Nah Pak, kalau kita berbicara tentang salah satu sektor yang memang juga selalu mendukung satu kecamatan disebut sebagai kecamatan yang maju atau kecamatan yang berkembang, itu adalah dari sektor UMKM masyarakat yang bisa berjalan dan juga berkembang gitu Pak. Kalau di Kecamatan Bojogenteng sendiri UMKM sudah seperti apa Pak? Nah jujur saja kalau UMKM kita masih tertatih-tatih lah ya, berjalan seperti di saat dimana sebagainya belum ada penjolong. Tapi itu terus berjalan, kami juga terus berupaya melakukan binaan-binaan itu home industry, kita misalkan telur asin, kemudian manisan itu dari apa itu buah itu yang di Pak itu bukan yang di Benung. Nah itu lidah buaya, kemudian itu ada buah yang khas apa nih? Itu yang dibuat jus itu
Itu banyak itu industri yang dilakukan oleh para ibu-ibu PKK. Dari Markisa, oke. Itu bagus sekali. Sekarang pasarannya bagus juga. Kemudian telur asin, kemudian ada juga komoditi roti. Oh ya, berarti memang kalau untuk UMKM sendiri sebetulnya sudah berjalan meskipun memang masih secara individu berarti sejauh ini ya. Tapi memang sudah berjalan, berarti sudah ada berarti ya. Berjalan. Ya, betul. Dan mungkin juga ini saya sedikit tertarik karena memang juga hari ini kan posisinya Kabupaten Sukabumi sedang menggalakkan sebuah isu yang bernama pembasmian stunting. Mungkin Pak Sekmat juga mungkin atau mungkin Pak Kasih bisa menambahkan seperti apa isu stunting di Kecamatan Bojonggenteng sendiri. Mungkin Pak Sekmat silakan. Terima kasih. Isu stunting ini merupakan isu nasional ya. Betul. Sudah boleh dikatakan merupakan satu hal yang sangat strategis yang harus kita upayakan untuk diminimalisir sedemikian rupa. Kita di wilayah Kecamatan Bojonggenteng ini sudah mengadakan launching untuk deteksi dini kegiatan stunting penanganannya pada tanggal 14 Februari tahun 2023 kemarin di 5 desa sekaligus. Masing-masing desa mengintervensi berapa jumlah anak-anak yang diindikasikan memiliki pola hidup stunting. Betul. Dan kedepannya kita tiap 3 bulan sekali mengadakan kegiatan rapat evaluasi, di mana di situ diintervensi dari sisi kewenangan yang kita miliki. Dan saat ini kita baru mengambil sisi kebijakan dengan adanya lelang kebaikan ataupun istilahnya pemberian Jumat berkah lah. Kita mengambil boleh dikatakan sebagian rezeki dari rekan-rekan kita dikumpulkan dan disumbangkan ke beberapa anak yang diindikasikan stunting, dan kita evaluasi tiap waktu tersebut dengan melaksanakan kunjungan monitoring ke beberapa posyandu yang ada di wilayah Kecamatan Bojonggenteng dengan melibatkan peran partai teknis diantaranya Puskesmas, UPTD Daldu, bahkan mungkin dari unsur kepolisian juga kita libatkan. Mungkin dari rekan kita ada tambahan mungkin Pak? Cukup. Oke. Tapi mungkin ini Bapak karena memang juga ini kita terakhir aja gitu Pak. Kecamatan Bojonggenteng kan memang disebut sebagai kecamatan yang bisa dikatakan muda di Kabupaten Sukabumi. Pasti Pak Sekmat, Pak Kasih juga punya harapan besar terhadap Kecamatan Bojonggenteng. Apa sih harapan terbesar Bapak-bapak terhadap Kecamatan Bojonggenteng, dan juga apa harapan Bapak-bapak terhadap sekarang isu stunting sedang digalakan? Apa harapan Bapak-bapak terhadap kegiatan stunting yang dilaksanakan oleh Kabupaten Sukabumi umumnya, khususnya oleh Kecamatan Bojonggenteng? Silakan mungkin Pak Sekmat. Harapan saya dari sisi boleh dikatakan keluarga besar atau dari sisi pemerintah Kecamatan Bojonggenteng, yang pertama mungkin dari sisi regulasi kan jelas bahwa kecamatan itu di samping melaksanakan tugas yang diberikan oleh kecamatan oleh Pak Bupati kepada kecamatan, baik tugas dari sisi pendelegasian wewenang ataupun tugas perbantuan, itu meliputi seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan. Jadi dengan pola operasional yang sedemikian padat, mungkin seharusnya ada beberapa perhatian dari pemerintah, baik dari sisi operasional, sisi anggaran, sisi sumber daya. Kita di sini untuk SDM aja masih kekurangan. Para pejabat kami yang akan di wilayah ini tidak punya satu staf pun PNS. Betul. Jadi semuanya langsung pejabat melaksanakan dia karena jabatannya, juga dia melaksanakan dari sisi pelaksanaan secara teknis. Jadi dari sisi sumber daya juga kekurangan. Terus dari sisi sarana kita, dari sisi ini juga mungkin kantor kecamatan ini paling kecil di antara kecamatan yang lain. Jadi sudah wajarnya ada intervensi yang lebih untuk pengembangan kecamatan di sini. Sementara dari pola penanganan stunting yang saat ini sedang giat-giatnya setelah penanganan COVID-19, perlu kami tekankan bahwa kami di wilayah berjuang sesuai dengan kemampuan yang kami miliki. Kami mengumpulkan beberapa tadi itu kewenangan-kewenangan yang kami miliki dengan pola dan cara yang tentunya tidak melanggar aturan yang ada. Betul. Kami mengharapkan dari pemerintah harusnya ada boleh dikatakan solusi yang benar-benar bisa kami maksimalkan di lapangan, seperti apa yang diambil kebijakan yang tentunya sesuai dengan regulasi gitu. Kami saat ini tidak ada pedoman yang harus kami laksanakan, misal intervensi untuk penanganan stunting itu seperti apa, pola pendekatannya seperti apa. Kami hanya melaksanakan sesuai dengan kemampuan kami yang ada. Tentunya ini juga bersifatnya terbatas. Betul. Tidak mungkin berkesinambungan selamanya gitu. Kami hanya mengandalkan dari sisi kebaikan, lelang kebaikan,
para agnia, tokoh masyarakat dan sebagainya. Tapi kami yakin bahwa stunting ini masih bisa kita upayakan seminimal mungkin itu yang. Ada tambahan mungkin Pak Kasih? Oke, mungkin segitu aja. Dan mungkin sahabat RCL, demikianlah barusan perbincangan kita bersama Bapak Sekmat dari Kecamatan Bojongenteng, kemudian juga didampingi oleh Bapak Kasih di PMD. Dan mungkin sahabat RCL, demikian perbincangan kita. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.